Setiap kota memiliki kisahnya sendiri. Dan inilah kisah kota kita. Sebuah perjalanan menuju masa depan kota Semarang yang lebih baik. 20 Februari 2025, sebuah babak baru dimulai. Dengan total 961 kepala daerah dari 481 daerah dilantik serentak di Istana Merdeka oleh Kepala Negara. Dr. Agustina Wilujeng Pramestuti SSMM dan Insinyur Haji Iswar Aminuddin MT resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang tahun 2025-2030. Dengan semangat perubahan dan harapan baru, Agustin Iswar hadir membawa visi besar. Kota Semarang menjadi pusat ekonomi yang maju, berkeadilan sosial, lestari, dan inklusif. Agustin Iswar berjanji bahwa APBD Kota Semarang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Agustin Iswar akan merawat masyarakat dari sejak dalam kandungan sampai meninggal dunia. Visi ini bukan sekedar impian, tetapi sebuah rencana nyata untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pembangunan ekonomi, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, serta tata kelola pemerintahan yang bersih dan efisien akan menjadi prioritas utama kami. Semua ini bertujuan untuk menjadikan kota Semarang sebagai kota yang layak huni, maju, berkelanjutan, dan berkontribusi bagi Indonesia Emas 2045. Agustin Iswar melihat, mendengar, dan telah berkeliling ke setiap sudut kota untuk menyerap keluh kesah, harapan, serta mimpi masyarakat. Karena pembangunan bukan hanya tentang bangunan yang menjulang tinggi, tetapi tentang kehidupan yang lebih baik dan berdaya guna bagi semua lapisan masyarakat. Agustin Iswar berkomitmen bahwa kota ini harus berkembang pesat. Tapi kemajuan tidak boleh meninggalkan siapapun itu yang ada di kota Semarang. Oleh karena itu, Agustin Iswar telah merangkum dan menyusun program kerja yang menitik beratkan pada pemerataan pembangunan yang berkebudayaan dan infrastruktur yang ramah lingkungan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali. Dalam 5 tahun ke depan, beberapa program strategis yang akan kami laksanakan diantaranya adalah: Selama kami bisa, tentu proses penyelamatan secara ekonomi digital yang paling rendah harus dilakukan. Karenanya, pertama kali ketika kita membuat program, namanya yang dipilih adalah 25 juta per tahun per RT. 25 juta per RT per tahun. Penyediaan dana RT menjadi langkah nyata untuk meringankan beban pengeluaran masyarakat. Program ini akan direalisasikan dalam anggaran perubahan 2025 untuk memastikan setiap RT memiliki dukungan finansial yang lebih kuat untuk membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Semarang harus 0% angka putus sekolah. Program sekolah gratis harus dinikmati warga Semarang. Program sekolah gratis harus dinikmati warga Kota Semarang. Akses pendidikan yang berkeadilan menjadi prioritas utama. Melalui pembangunan sekolah negeri, penanganan ijazah tertahan, serta beasiswa bagi siswa miskin dan berprestasi, kami akan memastikan setiap anak memiliki kesempatan belajar yang setara. Sekolah gratis di sekolah negeri dan swasta bagi yang kurang mampu sudah mulai dilaksanakan dan akan terus diperluas demi masa depan yang lebih cerah bagi generasi mendatang. Kesehatan adalah kekayaan, maka kesehatan berfokus kepada kebutuhan individu. Dengan mengutamakan aspek pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi. 3. Kesehatan berfokus kepada kebutuhan individu dengan mengutamakan aspek pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi.
akses layanan kesehatan yang gratis dan merata menjadi prioritas utama. Dengan peningkatan kuota Universal Health Coverage atau UHC, masyarakat dapat memperoleh jaminan kesehatan tanpa hambatan. Selain itu, peningkatan kualitas rumah sakit daerah dan pembangunan puskesmas secara bertahap setiap tahun akan memastikan pelayanan kesehatan yang lebih baik dan mudah dijangkau bagi seluruh warga. Tantangan pertama tentang ekonomi, infrastruktur, dan ketahanan kota. Kesejahteraan ekonomi, daya saing perekonomian, dan infrastruktur kami jawab dengan APBD sebesar-besarnya untuk warga Kota Semarang. Kota Semarang pada datang. Nah, kalau tempatnya kotor kan halu, maka saya khawatir kalau kotor tak cek. Ternyata selokannya mampet. Juga sama teman-teman PU. Nah, besok akan dilanjutkan dibersihkan sampai di titik mana supaya airnya ngalir dan baunya pergi. 5. Penanganan sampah terpadu dari hulu ke hilir. Penanganan sampah dilakukan dari hulu dengan pengoptimalisasian pengelolaan sampah mulai dari tingkat warga dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, termasuk PKK hingga pelaku usaha. Di sisi hilir, kami tidak hanya sekedar membuang, tapi juga mengubah. TPA Jatibarang bukan sekedar tempat akhir, tapi menjadi pusat inovasi. Sampah akan diolah menjadi energi listrik sebagai solusi nyata untuk keberlanjutan lingkungan di Kota Semarang. Proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL ini akan dimulai konstruksinya pada tahun 2028. Perjalanan ini menguatkan tekad kami untuk membawa Semarang ke arah yang lebih baik, lebih hebat, dan lebih berkeadilan. Kami pasangan Agustin Iswar membawa program kerja nyata dan terukur. Penanganan banjir dan rob. 6. Solusi terintegrasi banjir dan rob dari hulu ke hilir. Penanganan banjir dan rob di Kota Semarang dilakukan secara terintegrasi dari hulu ke hilir, melibatkan kolaborasi dengan instansi pusat, provinsi, serta kabupaten atau kota lainnya. Langkah ini telah dimulai dari wilayah Kota Semarang bagian timur dan proses penanganannya akan terus diperluas secara bertahap. Dengan pemantauan yang ketat dan implementasi yang berkelanjutan, diharapkan genangan banjir dan rob dapat diminimalkan, menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi masyarakat. Kita perluas layanan transportasi publik untuk mengurangi emisi menuju pada gerakan penggunaan molis serta transisi energi. 7. Perluas transportasi publik untuk mengurangi emisi. Untuk meningkatkan aksesibilitas transportasi bagi pelajar dan mahasiswa di Kota Semarang, mulai tahun 2025 akan diimplementasikan kartu berlangganan BRT gratis. Selain itu, permajaan armada BRT pada koridor Mangkang-Penggaron akan mulai pada tahun 2026. Disusul dengan permajaan bertahap armada BRT milik konsorsium mulai tahun 2027. Langkah ini bertujuan untuk memberikan layanan transportasi yang lebih nyaman, efisien, dan berkelanjutan bagi masyarakat. Pemuka agama sebagai penjaga moral kota harus kita utamakan kesejahteraannya. Penambahan kuota insentif untuk marbot, penjaga rumah ibadah lainnya, guru-guru madin, guru-guru keagamaan lainnya. Kemudahan umroh menjadi sesuatu yang harus mereka terima. 8. Penambahan kuota insentif untuk marbot, penjaga rumah ibadah lainnya, guru-guru madin, guru keagamaan lainnya. Untuk meningkatkan kesejahteraan dan penghargaan terhadap peran keagamaan di masyarakat. Mulai tahun 2025, sejumlah serta besaran insentif bagi marbot, penjaga rumah ibadah, guru madin, dan guru keagamaan lainnya akan ditingkatkan. Kebijakan ini bertujuan untuk mendukung mereka yang telah berdedikasi dalam menjaga tempat ibadah serta membimbing nilai-nilai spiritual dan pendidikan keagamaan di Kota Semarang. Izin ini yang pertama, ini sudah kami berdua membayar janji kampanye bahwa proses pembangunan dan kegiatan di Kota Semarang ini akan merata. Tidak hanya di tengah kota,
tetapi juga sampai ke kecamatan-kecamatan perbatasan dengan kabupaten lain. 9. Rumah inspirasi untuk penyandang disabilitas. Untuk mendukung perkembangan anak-anak inklusi, rumah inspirasi akan dibangun di seluruh kecamatan sebagai ruang kreatif yang mendorong peningkatan kapabilitas, kreativitas, serta kesehatan fisik dan mental mereka. Pembangunan ini akan dilakukan secara bertahap, dimulai sejak Maret 2025 di Kecamatan Mijen sebagai pilot project. Rumah inspirasi ini diharapkan menjadi tempat yang inklusif, mendukung potensi setiap individu, dan membuka lebih banyak peluang bagi anak-anak inklusi di Kota Semarang. Ruang terbuka publik, ruang kompetisi, dan ruang kreasi bagi para generasi milenial untuk mengekspresikan seni budaya olahraga serta sains bagi para inventor muda. 10. Ruang terbuka publik, ruang kompetisi, dan ruang kreasi bagi generasi muda untuk mengekspresikan seni budaya, olahraga, serta sains bagi para inventor muda. Untuk menciptakan ruang yang lebih nyaman dan produktif bagi masyarakat, peningkatan serta rehabilitasi sarana pendukung zona aktivitas gratis di tingkat kecamatan dan kelurahan akan dilakukan secara bertahap mulai tahun 2025 hingga 2030. Ini adalah perjalanan kita bersama, sebuah babak baru untuk Kota Semarang. Kita akan bekerja lebih cerdas, berinovasi tanpa henti, bertumbuh tanpa meninggalkan siapapun. Mari bersama membangun Kota Semarang yang lebih maju, lebih berkeadilan, lebih lestari, dan lebih inklusif. Jika Bandung adalah Paris Van Java, maka Kota Semarang adalah Venesia Van Java. Sebagai langkah awal, kami telah meluncurkan program 100 hari kerja untuk mempercepat fondasi pembangunan 5 tahun ke depan. Semarang Bersih, melalui kegiatan pilah sampah, optimalisasi TPS 3R, dan bank sampah. Semarang Sehat, melalui reaktivasi dan penambahan UHC dan kuota BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan. Pendidikan berkeadilan, melalui program beasiswa siswa kurang mampu, penyelesaian ijazah tertahan, SPMB adil, dan transportasi gratis untuk pelajar. Pembangunan infrastruktur, melalui perbaikan jalan, drainase, dan pemukiman. Semarang inklusif, melalui wadah kreativitas disabilitas di setiap kecamatan. Kota Semarang bukan hanya tentang gedung-gedung tinggi, jalanan yang ramai, atau lampu kota yang berkilauan. Kota Semarang adalah tentang kita, tentang setiap orang yang bangun pagi untuk bekerja, tentang anak-anak yang bermimpi tinggi, tentang usaha kecil yang ingin tumbuh besar. Kemajuan bukan sekedar tujuan. Kemajuan adalah perjalanan. Dan perjalanan ini harus kita lalui bersama. Kita membangun, kita bertumbuh, kita maju. Semarang bersatu, Semarang semakin hebat.